Halo, selamat datang kembali. Di video kali ini, kita akan membahas tentang English Correspondence dengan topik Letter of Order. Dalam video kali ini, saya akan memberikan sedikit penggambaran sampai di mana atau di tahap apa surat niaga yang telah kita pelajari. Dari video-video selanjutnya hingga saat ini, kita perlu untuk mengetahui sampai di mana atau sampai tahap apa surat kita dalam alur surat niaga atau business letter. Selanjutnya, di video kali ini juga saya akan memberikan contoh serta ekspresi-ekspresi atau kalimat-kalimat apa yang bisa Anda gunakan dalam menyusun letter of order atau surat pemesanan atau surat pesanan. Baik, langsung saja kita simak video kali ini. Dalam surat niaga atau business letter, ada skema atau skema lingkup yang harus kita ketahui. Sebelum-sebelumnya kita sudah mengenal surat perkenalan, ya, surat permintaan penawaran, surat perkenalan, lalu surat penawaran. Sekarang kita akan melihat sampai di mana atau tahap apa surat niaga yang kita pelajari. Baik. Dalam skema lingkup surat niaga atau business letter dalam English Correspondence, kita akan menemui beberapa surat. Yang pertama, penjual memperkenalkan produknya kepada pembeli. Selanjutnya, jika sudah mengenal produk daripada penjual, pembeli akan meminta mengirim surat permintaan penawaran. Yang isinya adalah meminta penawaran. Nah, selanjutnya penjual akan menawarkan barang dan jasanya yang dijual kepada pembeli dengan mengirimkan surat penawaran. Yang di video-video selanjutnya juga sudah kita bahas, atau teman-teman juga perlu mengulik lagi. Nah, surat penawaran ini kan kita sebut dengan letter of offer. Selanjutnya, ketika pembeli sudah menerima penawaran, maka pembeli ketika cocok dengan penawarannya, maka mengirimkan surat pesanan dengan memesan atau meminta jasa dari penjual dengan mengirimkan surat pesanan yang di dalam English Correspondence disebut dengan letter of order. So, today we are going to learn how to construct our letter of order. Let's go back to the slide. Ini dia penampakan dari surat pemesanan. Di mana contoh ini bisa kalian dapatkan di Google or something like that. And in this example, ini ada surat pemesanan, pembelian ya, pembelian. Nah, di sini juga sudah tertera, teman-teman, saya perbesar dulu. Nah, tanggal, lalu siapa yang dikirimi, attention-nya siapa, terus salutation-nya, sub itu subjeknya, reference itu surat yang sebelumnya dibalas di sini. Jadi your reference-nya ada ABC, HRH 045, DTD, etc. Dan dibalaslah dengan menggunakan surat ini dengan nomor reference-nya ini. Ya, kalau teman-teman masih kesulitan memahami your reference dan our reference, itu disinilah fungsinya ya. Jadi kalau sebelumnya kita bersurat-suratan dengan membalas surat penawarannya, dan di sini kalian membalas dengan surat pemesanannya, jadi penawarannya itu dengan nomor surat ini teman-teman, your quotation-nya ini, ref, your quotation, bla bla bla. Selanjutnya untuk our reference atau reference Anda atau nomor Anda itu ada di sini teman-teman. R, SL, HR, C, 13, 14, and something like that. Oke. Di paragraf pertama sudah terjelas, with reference to your above noted quotation, we are pleased to place the purchase order. Jadi surat ini adalah untuk pemesanan, pembelian ya.
PO ya, purchase order on you to supply. Jadi Anda meminta untuk disupply ya. Apa aja di sini teman-teman? Sesuai dengan barang dan jasa yang kalian jual nantinya ya disesuaikan. Oke. Pertanyaannya mungkin akan seperti ini. Kalau yang dibeli itu dalam jumlah banyak jenisnya, itu bisa nggak kita lampirkan? Bisa banget gitu ya. Kalau di sini sedikit, ya bisa dengan seperti ini. Nah, apa aja yang dimasukkan dalam letter of order? Itu ada price ya, ada delivery period, ED ya. Ini tentang taxes seperti persyaratannya, tax certificate dan beberapa ketentuan-ketentuan lain. Itu jika dikehendaki. Kalau tidak ada ya tidak perlu gitu ya. Ini ada quantity, ada weight, terus mungkin pembayarannya kalau lebih dari berapa kilo itu berapa gitu. Itu ada ketentuannya seperti itu. Jadi di dalam surat PO ini atau purchase order ini atau surat pemesanan ini nih kalian boleh memasukkan apapun yang berkaitan dengan persyaratan pembelian, persyaratan pembayaran seperti itu. Kami akan membayar 2 kali misalnya, itu bisa dimasukkan dalam paragraf kedua atau ketiganya. Ketiga mungkin bisa lebih ke harapan-harapan. Oke. Saya berikan satu sampel lagi dari letter of order. Nah, cukup sederhana. Di sini ada your reference dan our reference ya, teman-teman. Kalian bisa menyimak di sini ada your reference. Jadi ini surat yang dibalas, ini surat Anda yang sekarang. Oke ya. PT Multi Indah and Corporation Limited dikirim tanggal 25 Februari 2021. Alamatnya kita bla 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 saja, tidak perlu diperjelas. Oke, yang penting Anda bisa meletakkan itu. Nah, pertanyaannya nih, mungkinkah kita menggunakan kop atau heading? Tetap ya, kebijakan masing-masing. Kalau teman-teman ada heading dari kebijakan perusahaan, silakan dimasukkan di atas. Oke, ini kan hanya sekedar contoh. Jadi teman-teman tetap mengikuti aturan koresponden di dari kantor masing-masing. Lalu isinya di sini teman-teman kita lanjutkan. Sub ini subject, ordering letter atau ordering school uniform. Openingnya would be like this. This letter is with reference to the meeting that took place when we visited your factory for purchasing school uniform for our school. Jadi surat ini dikirimkan merujuk kepada meeting yang sebelumnya telah kita lakukan ketika kami mengunjungi pabrik Anda untuk memesan seragam sekolah kami. Katakanlah perusahaan ini adalah perusahaan batik misalnya ya, yang menyediakan kain-kain batik untuk sekolah-sekolah. Nah, itu kalian telah berkunjung ke sana untuk mengadakan meeting, lihat-lihat barangnya. Nah, sekaranglah surat ini dikirim untuk memesan batik-batik tersebut. Misalnya seperti itu, teman-teman. Sekarang kita ke body. We are glad to inform that we would like to order 2,000 uniforms, which include, ya. Jadi setelah pertemuan itu, kita dengan senang hati memberitahukan bahwa kita akan memesan 200 uniforms atau 200 pieces uniform yang dibuat oleh perusahaan ini. 80 small size, 75 medium size, dan 45 large size. Jadi kalian berikan ketentuannya. 200 itu terdiri dari berapa size apa aja gitu ya. Nah, itu bisa kalian masukkan. Sorry. Lalu closingnya would be like, we will appreciate if the order can be delivered to our address at least kapan terakhirnya. Jadi kita akan lebih berterima kasih kalau pemesanan kita bisa diatasi atau bisa dikirim ke alamat kami sebelum tanggal berapa. Jadi kalian bisa masukkan. Tidak perlu dikurung sih sebetulnya, ini kan hanya contoh saja. Please note that 100% of the payment will be made after the delivery. Jadi kita sebagai pembeli akan membayar 100% jika seragam sudah dikirim semua gitu ya. If the order is not made on the set date, then please consider it to be cancelled. Jadi kalau
pengiriman itu belum datang semua sampai tanggal yang ditentukan, maka itu dibatalkan. So, persyaratan seperti ini tergantung dari masing-masing. Jadi ini hanya contoh saja teman-teman. The price of a uniform is berapa? As it was agreed during the meeting. Jadi kalau sebelum surat ini dikirim terus meetingnya itu terjadi kesepakatan misalnya berapa per piece, itu silakan dimasukkan. Kan itu bagian dari perjanjian ya, jadi dimasukkan saja. Please review the letter and if you have any objection or any recommendation or suggestion, please contact me. We hope for long-term cooperation with you. Jadi paragraf ketiga atau closingnya akan seperti ini teman-teman. Tolong baca dan review kembali surat yang kami kirimkan. Jika Anda memiliki objection atau keberatan atau any recommendation or suggestion, rekomendasi atau saran, maka tolong hubungi kami atau saya ya. We hope for long-term cooperation with you. Kami mengharapkan kerjasama yang panjang dengan Anda. Yours faithfully, J. Clark, Student Counselor. PS, my phone number. Sekian. My phone number kalau kalian mau meletakkan di please contact me di sini, boleh saja. PS pun tidak masalah. Gitu teman-teman ya, itu hanya contoh saja. Jadi tergantung keadaan, tergantung kebijakan daripada perusahaan kalian yang sedang ingin berbisnis dengan perusahaan lain. So, saya juga punya beberapa kalimat-kalimat atau struktur dari paragraf pertama yang bisa kalian jadikan acuan. Yang pertama, acknowledge the previous correspondence. Kalian sebutkan redaksi surat sebelumnya atau surat yang kalian balas. Kalau kalian membalas letter of offer, itu kalian masukkan nomor reference-nya, gitu ya, nomor suratnya. Yang kedua, state your reaction to the prices, discounts, and samples. Jadi kalau surat penawaran yang sebelumnya itu menawarkan discount, harga yang menyenangkan, yang sesuai, yang membuat Anda puas, maka sebutkan pula, kami tertarik akan diskon, kami tertarik akan contoh sampel yang Anda kirimkan. Misalnya kalian dikirimi kue untuk kegiatan hari besar, misalnya Hari Raya Idul Fitri atau hari besar lainnya. Nah, kue ini dikirimkan sampelnya dan kalian tertarik. Mention itu di paragraf pertama. Boleh-boleh saja. Oke, expressions, the potential expression yang mungkin kalian bisa sebutkan adalah please find and close our order number. Nah, itu bisa kalian masukkan juga. The enclosed order, ya. We have received your letter of offer with the catalog and price list. Jadi di letter of offer itu sudah menawarkan barang-barang berikut dengan katalog dan price list-nya. Nah, kalian sebutkan saja di sana, di paragraf pertama. We enclose here with our order form for your best attention. Oke ya, jadi kalau kalian itu mengirim suratnya berbeda dengan surat pesanannya, surat pesanan sama, surat pesanan dengan form pemesanannya itu berbeda, kalian bisa menyebutkan we enclose here with our order form for your best attention. Ini juga bisa ditambahkan. Jika surat ini berbeda dengan form pemesanannya. Kalau pemesanannya itu tabel-tabel banyak misalnya, itu bisa dipisah atau dilampirkan, itu bisa disebutkan juga. Oke, the structure second auto paragraph. Place the order. Sebutkan pesanannya. Confirm the terms of payment or suggest methods of delivery. Set deadline for delivery. Anda bebas menentukan deadline-nya. Kalau Anda menginginkan 2 bulan dari tanggal pemesanannya, itu maksimal, silahkan disebutkan di paragraf kedua. Ingat teman-teman, sebutkan Anda ingin memesan. Konfirmasikan syarat pembayaran. Jadi, misal syarat pembayarannya 50% ketika tanggal sekian dan 50% saat barang-barang sudah dikirimkan. Gitu. Itu bisa kalian sebutkan juga di paragraf kedua atau paragraf ketiga ini. Oke. Paragraf kedua dan paragraf ketiga, state your reaction to the prices, discount, and sample. Kalian boleh tuh meyakinkan kembali bahwa Anda senang dengan barangnya, dengan sampel-sampelnya, itu boleh.
disebutkan kembali. Tapi tidak spesifik di pertama. Ini lebih kepada menyetujui, menyukai gitu ya. Oke, as agreed, seperti yang sudah disepakati, you will draw on us at 13 days. With the document being sent to our bank and National Mercantile Bank. Jadi persyaratan pembayaran yang sudah disepakati boleh disebutkan. We would like to confirm that payment is to be made by, irrevocable letter of credit. Jadi ketika sudah dikonfirmasi pembayaran itu akan dilakukan secara berkala gitu, itu bisa disebutkan di situ. We would like to thank you for the 30% trade discount and 10% quantity discount you allowed us. Disebutkan kembali. Nah, disebutkan kembali itu bukan berarti mengulangi dan pemborosan kata ya. Jadi menyebutkan kembali itu seperti konfirmasi bahwa oke, kita akan mengambil barang sekian dan sesuai dengan kesepakatan bahwa kemarin sudah ada potongan dari Anda. Dan we would like to use that. Kita akan menggunakan potongan tersebut. As the goods are urgently required, please deliver them immediately. Jadi di paragraf ketiga atau kedua ketiga kita bisa sebutkan karena barang-barang ini sangat dibutuhkan segera, maka tolong dikirim ya. It is essential that the goods are delivered before the beginning of November in time for the Christmas sales period. Jadi barang-barang yang dibutuhkan itu untuk penjualan Natal begitu ya. Itu bisa disebutkan di sini. Jadi tolong pengirimannya agak cepat ya. Nah, itu bisa disebutkan di sana. Order letter. Set the deadline for delivery. Delivery before 28 February is a firm condition of this order. Jadi, surat pesanan ini menyebutkan bahwa pemesanan tolong dilakukan sebelum tanggal 28 Februari. And we reserve the right to refuse good delivered after that time. Jadi setelah 28 kita nggak akan menerima pengiriman apapun. Ya. We reserve the right to refuse goods delivered after that time. Mungkin 28 itu libur panjang dan tidak mungkin membuka toko, itu bisa saja terjadi dan kita bisa sebutkan alasan itu di surat ini. Jadi mohon dikirim sebelum tanggal 28. Delivery by 30 April is essential. And we reserve that the right to cancel the order and return the shipment at your risk and expense at any time after the date. Jadi setelah 30 April tidak akan menerima pengiriman apapun dan resiko ditolak itu Anda yang menanggung gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Closing ini teman-teman. Close the letter and add a formal ending. Jadi setelah menyebutkan semua ketentuan-ketentuan pembayaran, pengiriman, pajak, dan lain sebagainya, kalian bisa menutup surat pemesanan atau letter of order dengan formal ending atau akhiran secara formal. Yang pertama kita bisa menggunakan we hope the goods will arrive by next week. We shall be grateful for prompt delivery. Jadi kita sangat bersyukur, sangat berterima kasih kalau pengiriman itu bisa minggu depan, terus pengirimannya cepat, perhatiannya sangat baik. Please inform us whether you can accept our order on these terms. Jadi sebenarnya yang ini juga tidak kalah penting teman-teman. Please inform us. Ini jadi semacam kami membutuhkan konfirmasi bagi Anda. Kalau nerima pemesanan ini silakan konfirmasi. By apapun boleh, by kontak boleh. Kalian bisa tetap mencantumkan nomor telepon Anda atau contact person Anda. We shall appreciate your careful attention to our order. Kita sangat menghargai untuk Anda yang memberikan perhatian yang penuh untuk pemesanan kami. Gitu ya teman-teman ya. Oke, begitu saja teman-teman untuk
surat pemesanan atau letter of order untuk membalas letter of offer yang sebelumnya kita sudah diskusikan atau teman-teman sudah menyimak di video sebelumnya. Maka dari itu teman-teman, jika ada pertanyaan tentang video ini atau pembahasan ini, silakan Anda bertanya. Dan berikan kritik dan saran bagi video saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.